Perkenalkan, nama saya Lili Indrawati, NPM 194166. Perkenalkan, nama saya Eri Hartono dengan NPM 19410889. Perkenalkan, nama saya Irel Lim dengan NPM 1941373. Halo semuanya, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Irin Lim, Lili Indrawati, dan saya sendiri Eri Hartono akan menjelaskan mengenai analisa ekspansi PT Nippon Indosari Korpindo menuju Afrika Selatan. Nah, beserta marketing communication apa sih yang diterapkan di sana? Jadi yang pertama, latar belakang perusahaan. Jadi PT Nippon Indosari Korpindo ini merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang manufaktur, terutama di makanan dan minuman. Jadi perusahaan ini dikenal juga sebagai produsen roti terkenal, yaitu Sari Roti, dan didirikan pada tahun 1995. Komitmen perusahaan ini adalah senantiasa memproduksi dan mendistribusikan beragam produk yang halal, kualitas tinggi, higienis, dan terjangkau bagi seluruh konsumen yang ada di Indonesia. Nah, perusahaan yang berpusat di Bekasi ini sudah mendirikan pabrik di beberapa daerah seperti Pasuruan, Medan, Palembang, dan Batam adalah salah satunya. Nah, perusahaan ini juga berhasil melakukan ekspansi ke negara Filipina dan membangun pabrik pada tahun 2018 lalu. Selanjutnya adalah potensi host country. Jadi benua Afrika ini terkenal dengan stigma negatif mengenai kelaparan, kemiskinan, konflik sipil, wabah penyakit, serta tidak terintegrasi secara ekonomi. Walaupun memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun Afrika ini tetap keterbelakangan karena faktor-faktor seperti infrastruktur yang tidak memadai, kurangnya akses modal asing, utang huruf yang tinggi, dan budaya korupsi yang melekat pada pemerintah, serta sistem birokrasi yang rumit dan membuat negara ini sulit sekali untuk berkembang. Nah, ini mendorong negara-negara kawasan Afrika telah berpikir maju dengan meminimalkan sistem birokrasi yang sebelumnya rumit sehingga membuka peluang bagi negara lain untuk berinvestasi di sana, membangun infrastruktur di kawasan bisnis, menyerap tenaga kerja, serta berkurangnya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Nah, dan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua pihak tentunya. Sejak lama Indonesia ini sudah memiliki hubungan yang baiklah dengan Afrika, terutama bermula ketika tercetusnya Konferensi Asia Afrika pada April 1955. Keinginan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi untuk mempererat kerjasama dengan menyelenggarakan Indonesian Africa Forum, itu IAF, di Bali pada tahun 2018 disambut baik oleh perwakilan dari negara Afrika. Jadi IAF ini kemungkinan menjadi showcase kerjasama ekonomi konkret antara Indonesia dan Afrika. Selanjutnya, potensi di host country. Jadi 3 hal utama dalam kerjasama Indonesia dan Afrika adalah perdagangan, investasi, dan pembangunan. Dalam hal perdagangan, ekspor untuk berbagai komoditas kedua negara ini diberi kemudahan regulasi dan pengurangan trade barriers melalui Preferential Trade Agreements atau PTA. Di bidang pembiayaan digunakan National Interest Account, itu NIA, dan sehingga mendorong nilai perdagangan. Jadi penandatanganan perjanjian bebas visa untuk paspor diplomatik dan dinas bersama antara Menlu RI dengan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Mozambik. Perkembangan yang terjadi di Afrika dipelajari, dikaji, dan dilakukan riset oleh tim peneliti Afrika. Itu P2 IPI, jadi Pusat Penelitian Kewilayahan IPI. Kemudian hasil rekomendasi untuk pemerintah dan melihat bahwa Afrika ini sebagai negara yang menjanjikan dan memiliki peluang positif bagi Indonesia. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dari rekam jejak Indofood, Mayora, dan beberapa perusahaan lainnya yang telah sukses melakukan ekspansi ke kawasan Afrika, maka kami berasumsi untuk PT Nippon Indosari Korpindo ini juga melakukan ekspansi dan membangun perusahaan di kawasan Afrika. Nah, mengingat potensi pasar yang besar, kemudahan regulasi dan perdagangan bebas yang telah ditandatangani dan disepakati antara Indonesia dan Afrika tentu lebih memudahkan bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan perdagangan internasional. Jadi tidak hanya itu, Sari Roti juga dapat menciptakan varian produk baru mengikuti roti kegemaran masyarakat setempat dan menambah selai atau topping dari buah-buahan, contohnya seperti kiwano, plum, dan jenis beri yang berasal dari Afrika sendiri. Selanjutnya adalah perbedaan budaya. Jadi berdasarkan Hofstede,
Yang pertama ada power distance. Jadi Indonesia ini bergantung pada hierarki, sementara Afrika ini masih minim sekali menerima sistem hierarki. Yang kedua, individualism. Indonesia ini kolektivitas dan berpreferensi berpandangan terhadap kerja sosial, sementara Afrika ini lebih individualis, jadi kerja sendiri-sendiri gitu. Nah, yang selanjutnya ada masculinity. Jadi Indonesia ini lebih menghargai kesetaraan, kualitas, serta mendapatkan kompensasi terhadap kinerja. Dan Afrika cenderung menekankan kepada penegasan pemimpin dan persaingan dalam bekerja. Yang keempat ada uncertainty avoidance. Jadi keduanya ini cenderung menghindari ketidakpastian, jadi yang akan dihadapi. Selanjutnya adalah long term orientation. Indonesia ini lebih pragmatis, yang artinya kebenaran itu sangat bergantung pada situasi, konteks, dan waktu. Sementara Afrika ini dia lebih normatif, di mana mereka ini memiliki perhatian khusus untuk menegakkan kebenaran, dan mereka ini normatif pada pemikiran mereka. Selanjutnya ada indulgence. Jadi Indonesia lebih restrain dan cenderung sinis dan pesimis gitu. Dan Afrika ini lebih indulgence atau positif, dan mereka itu optimis. Selain berdasarkan Hofstede, ternyata juga dilakukan berdasarkan blog. Yang pertama adalah keberanian berpendapat. Nah, negara Indonesia sendiri sudah memiliki undang-undang yang mencatatkan bahwa masyarakat Indonesia diberikan kebebasan untuk berpendapat. Nah, ternyata negara Afrika juga sudah menganut kebebasan berpendapat ini setelah sistem pemerintahannya menganut sistem demokrasi, sehingga kedua masyarakat negara ini itu diberikan kebebasan untuk berpendapat, sehingga mereka itu lebih cenderung akan lebih kompetitif apabila merasakan ketidakadilan yang terjadi. Yang kedua adalah orientasi masa depan. Nah, kedua negara ini sudah memiliki orientasi masa depan yang cukup maju karena sudah memiliki potensi di mana investasi asing dan sistem ekonominya itu sudah mulai meningkat. Yang ketiga adalah pembedaan gender. Nah, untuk kedua negara ini itu pembedaan gender masih belum dilaksanakan, di mana masyarakat masih berstigma bahwa yang bekerja cenderung laki-laki dan yang menjaga pekerjaan rumah itu biasanya cenderung perempuan. Yang keempat adalah grup kolektivis. Nah, masyarakat Indonesia ini cenderung suka bekerja secara berkelompok dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Sedangkan untuk masyarakat Afrika ini mereka masih bersifat individualis. Nah, yang kelima adalah orientasi kerja. Kedua masyarakat negara ini itu lebih cenderung memberikan apresiasi atau penghargaan kepada orang yang sudah mencapai target atau mencapai kinerja yang baik. Nah, yang keenam adalah orientasi kemanusiaan. Nah, untuk negara Indonesia, masyarakat Indonesia akan memberikan nilai lebih terhadap orang yang memiliki kepekaan sosial. Sedangkan untuk masyarakat Afrika, orientasi kemanusiaan ini masih rendah. Berdasarkan dari analisa budaya Hofstede dan Blok, maka strategi adaptasi yang bisa dilakukan oleh PT Nippon Indosari Kompando ketika menerapkan ekspansi yang pertama adalah melakukan penyesuaian terhadap budaya Afrika, terutama di budaya individualis. Nah, sehingga perusahaan ini itu harus melakukan pendekatan dan negosiasi yang baik. Nah, yang kedua adalah perwakilan dari perusahaan ini itu harus melakukan kesetaraan terhadap orang Indonesia dan orang Afrika, sehingga ketidakadilan tidak terjadi. Ketiga adalah menghindari adanya budaya pragmatis dan cenderung memberikan kepastian yang jelas, karena kedua masyarakat negara ini itu lebih cenderung menghindari ketidakpastian. Yang keempat adalah perusahaan ini itu harus menganut sistem demokrasi, di mana setiap pekerja itu diberikan kebebasan untuk berpendapat serta kesempatan kerja. Kelima adalah memberikan penghargaan kepada mereka yang memiliki kinerja baik ataupun sudah mencapai target yang ditentukan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Masyarakat Indonesia cenderung masih terikat dengan nilai-nilai budaya tradisional, sehingga dikategorikan menganut pemikiran Eastern. Namun pada kenyataannya masih banyak perusahaan-perusahaan Indonesia yang besar yang sudah menganut pemikiran Western. Nah, dalam implementasi manajerial di negara host country yang tentunya adalah daerah Afrika, nah dapat dilakukan dengan cara ethnocentric orientation, di mana perusahaan membawa masuk kebudayaannya sendiri ke negara lain. Nah, mengubah pola negosiasi bisnis, mengambil keputusan perusahaan tanpa intervensi dari pihak lain, dan menerapkan praktik
keras yang pernah dialami oleh masyarakat Afrika Timur. Strategi ekspansi yang dilakukan oleh PT Nippon Indosari Komputindo ini yang pertama adalah investment, di mana membutuhkan aset dan sumber daya manusia yang terbaik, sehingga harus dikoordinasi dengan baik. Dari itu, perusahaan ini harus membangun sistem pengumpulan uang untuk list, di mana menempatkan orang-orang sesuai dengan kemampuannya. Maka orang-orang yang berada di level manajerial dapat bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan para pekerja di operator production sehingga misunderstanding tidak terjadi. Nah, perlakuan yang adil dan apresiasi itu dapat menumbuhkan juga loyalitas dan motivasi karyawan untuk bekerja. Nah, strategi ekspansi yang lain itu adalah joint venture, di mana perusahaan ini bisa berkolaborasi dengan perusahaan lokal yang ada di Afrika untuk membuat produk baru yang tentunya itu akan menarik hatinya masyarakat Afrika. Nah, selanjutnya adalah branding. Nah, dari sudut pandang brand element seperti logo, warna, bentuk, slogan, dan font dan positioning untuk merek sari roti ini sendiri itu di Indonesia sudah bisa dikategorikan berhasil meraih hati konsumen karena corak dari merek ini yaitu biru dan kuning sudah melekat sebagai brand awareness di benak masyarakat Indonesia. Nah, untuk warna itu biasanya akan dimaknakan berbeda-beda di setiap negara. Untuk negara Afrika, warna kuning itu diartikan bagi mereka yang memiliki jabatan tinggi, lembaga emas, secara umum berkaitan dengan uang dan kesuksesan. Nah, lalu untuk warna biru ini diartikan sebagai harapan dan kesehatan yang baik, sehingga diasumsikan bahwa brand sari roti ini sudah tidak perlu dilakukan perubahan lagi. Yang butuh diubah hanyalah slogannya, yaitu rotinya Afrika. Selain itu juga dapat diubah dengan pick-up lain-lainnya yang dapat menimbulkan rasa penghargaan dan rasa memiliki masyarakat Afrika. Nah, strategi untuk co-branding ini dapat dilakukan juga dengan berkolaborasi dengan brand figur lainnya seperti animasi Bobo Boy yang merupakan animasi favorit anak-anak Afrika yang sudah dijatuhkan atau dijalankan di beberapa kemasan di produk di Indonesia. Nah, lalu untuk brand equity itu biasanya mengacu tentang bagaimana tanggapan konsumen terhadap produk merek, sehingga penting untuk membangun brand yang kuat melalui brand awareness dan brand protection. Nah, lalu untuk pembentukan brand awareness di sari roti di Afrika ini sebagai merek baru itu harus dimulai dengan brand recognitions, yaitu pengenalan brand baru, dan brand recall, di mana akan membuat konsumen itu ingat kembali apabila menjumpai produk-produk dengan di antara merek lainnya. Nah, lalu untuk brand image ini dapat terbentuk melalui atribut yang melekat pada merek dari manfaatnya. Nah, lalu untuk mencapai kedua hal tersebut, brand awareness dan brand image, maka dapat diimplementasikan melalui strategi Communication. Tahap marketing communication yang harus dilakukan oleh PT Nippon Indosari Komputindo dalam rangka ekspansi ke Afrika adalah yang pertama, post materials, di mana tim marketing communication harus menyiapkan susunan materi dan strategi, rencana promosi serta brand recognition, karena brand sari roti adalah pertama kalinya untuk dikenalkan di masyarakat negara Afrika. Nah, susunan materi ini didapat dari mana? Tentu saja didapat dari tim research and development-nya PT Nippon Indosari yang telah terlebih dahulu melakukan riset mengenai kebudayaan, kebiasaan, serta kegemaran masyarakat Afrika terkait produk yang ingin kita pasarkan di sana. Yang kedua yaitu advertising. Nah, mengiklankan produk itu perlu sekali agar produk sari roti ini cepat dikenal oleh masyarakat bahkan sebelum produk diluncurkan. Jadi iklan di televisi itu dapat membuat produk sari roti ini dikenal oleh masyarakat, karena masyarakat akan bertanya-tanya nih, ini roti apa sih, ini sepertinya enak, ini belinya di mana. Nah, jadi sebelum produk itu diluncurkan, masyarakat telah kenal terlebih dahulu dengan brand sari roti melalui iklan di televisi. Selain
Selanjutnya, PT Nippon Indosari bisa memasang billboard yang besar di jalan untuk menginformasikan kepada masyarakat di Afrika bahwa perusahaan sudah resmi memasarkan produk serta benefit apa saja yang didapat dari produk sari roti. Yang ketiga, event marketing. Nah, event marketing ini dapat langsung dilakukan dalam event launching perdananya produk sari roti yang berguna untuk menarik masyarakat luas ini untuk mengetahui brand kita dan juga untuk memperkenalkan brand sari roti ini secara langsung kepada masyarakat. Nah, selanjutnya sari roti dapat mengikuti event-event yang sering diadakan di Afrika. Kemudian sari roti juga dapat berperan aktif dalam event marketing yang sering diadakan oleh Kedutaan Republik Indonesia yang berada di Pretoria. Jadi KBRI Pretoria ini sering mengadakan event-event terkait dengan penyatuan kebudayaan Afrika dan kebudayaan Indonesia. Salah satu contohnya adalah adanya event peragaan busana, di mana busana ini dibuat dan dirancang oleh mahasiswa Afrika dengan menggunakan kain khas Indonesia disatukan dengan kain khas Afrika dalam membuat busana pengantin untuk Afrika, busana pengantin modernnya. Nah, kemudian KBRI Pretoria juga sering mengadakan bazar makanan Indonesia. Jadi dalam bazar ini semua makanan Indonesia itu disajikan untuk dijual dan dicicipi oleh masyarakat Afrika. Yang keempat adalah merchandising. Nah, merchandising ini juga dapat langsung dilakukan pada saat event launching. Jadi bisa dengan membuat sari roti kids box, sari roti lunch box yang ada box-box makanannya, kemudian sari roti tote bag, sari roti payung. Nah, juga merchandising ini bisa dilakukan pada momen-momen tertentu seperti hari-hari besar di Afrika. Nah, dengan beredarnya logo sari roti ini dalam kesehariannya masyarakat Afrika dan dalam kesehariannya anak-anak Afrika, jadi brand awareness dan image perusahaan sari roti ini mudah melekat di hati konsumen di Afrika. Berikutnya itu yang kelima ada new media. Yang dimaksud new media adalah seluruh media digital yang dapat digunakan sebagai sarana promosi selain daripada media lama yang sudah kita kenal, yaitu koran, majalah, televisi, dan radio. Nah, sari roti dapat menggunakan e-commerce di Afrika ini sebagai salah satu media untuk memasarkan produk, berbagi informasi tentang produk dan layanan bagi konsumen di Afrika. Nah, selain daripada e-commerce, sari roti juga dapat menggunakan website perusahaan untuk membangun brand image. Jadi, produk yang mempunyai perusahaan dan website itu akan mempunyai brand image yang lebih high di benak konsumen daripada produk yang tidak mempunyai itu. Kemudian selain daripada e-commerce, sari roti juga bisa membuat social commerce, di mana akun media sosial sari roti ini bisa digunakan untuk membangun brand awareness-nya. Yang keenam ada sales promotion. Nah, sales promotion ini sangat penting sekali dalam marketing communication. Jadi strategi sales promotion ini dapat dimainkan untuk pemasaran online maupun pemasaran offline. Sales promotion yang bisa diambil misalnya seperti yang sering kita ketahui yaitu diskon. Jadi sari roti bisa memberikan diskon untuk item tertentu dalam periode waktu tertentu. Jadi ini bisa menarik daya beli masyarakat untuk berlomba-lomba mendapatkan item diskon ini dalam periode waktu yang telah kita tentukan. Kemudian bisa dengan promo buy 5 get 1 misalnya untuk belanja di toko fisik, kemudian ada promo cashback untuk belanja di toko online. Nah, jadi strategi sales promotion ini bisa dimainkan untuk menarik daya beli konsumen terhadap produk sari roti. Yang ketujuh ada internet. Internet di bidang marketing itu tidak hanya perkara menjual dan promosi, seperti yang dilakukan di new media, namun juga sebagai sarana untuk membangun customer relationship. Nah, penggunaan internet itu kan sudah menjadi keseharian dalam kehidupan saat ini, misalnya dari smartphone, laptop, dan komputer. Marketing communication yang memanfaatkan internet itu dapat lebih mudah dan juga dapat lebih menghemat biaya. Nah, biaya memasang iklan di internet itu tentu cenderung lebih mudah dan fleksibel daripada kita memasang secara offline. Yang kedelapan itu ada mobile communication. Nah, mobile communication ini berperan secara aktif dan responsif dalam melayani terkait keluhan, pertanyaan, saran atau informasi yang dibutuhkan oleh konsumen di Afrika. Yang kedelapan ada
placement. Product placement dikenal juga sebagai iklan tersemat dalam film, acara-acara televisi, vlog. Jadi konsumen itu tidak merasa dijejali dengan iklan yang berulang-ulang yang terkadang membuat bosan. Jadi Sari Roti dapat menggunakan strategi product placement itu dengan memasukkannya sebagai hidangan sarapan dalam suatu adegan di serial televisi yang gemar ditonton oleh warga Afrika. Kemudian dapat bekerja sama dengan para vlogger untuk memasukkan produk Sari Roti ke dalam vlog mereka, atau bisa juga dengan membuat gift atau promo yang menarik bagi setiap pelanggan yang memasukkan produk Sari Roti ke dalam instastory akun sosial media dengan men-tag beberapa teman. Yang ke-10, public relation. Tentunya public relation ini tak kalah penting bagi Sari Roti dalam membangun brand yang kuat dan mengalahkan pesaing di industri yang sama, terutama di negara ekspansi. Nah, public relation ini dapat diwujudkan dengan kegiatan corporate social responsibility atau kegiatan CSR sebagai strategi perusahaan untuk membangun brand positioning dan good image di benak masyarakat Afrika. Nah, Sari Roti bisa melakukan kampanye makanan sehat atau gerakan hidup bersih dan sehat, apalagi dalam kondisi COVID seperti ini. Kemudian ikut berpartisipasi peduli gizi anak-anak Afrika dan ikut berempati apabila terjadi musibah dan lain sebagainya. Yang terakhir, ke-11, ada kegiatan sponsorship. Setelah kegiatan utama Sari Roti yaitu untuk membangun brand awareness terlebih dahulu di negara ekspansi. Nah, kemudian dapat juga melakukan kegiatan sponsorship. Sari Roti dapat menjadi sponsor dalam kegiatan-kegiatan yang bertajuk dengan kesehatan, tentunya sesuai dengan semboyan Sari Roti tadi, yaitu halal, healthy, and hygienic. Kemudian dapat dalam kegiatan festival, dalam kegiatan pendidikan, juga dalam kegiatan lomba-lomba dalam ajang olahraga dan sebagainya. Selanjutnya ada promosi dan positioning. Dalam hal promosi, produk Sari Roti akan selalu di-upgrade mengikuti dengan perkembangan perilaku konsumen di negara tujuan market yaitu Afrika. Dalam hal posisi sebagai makanan yang halal, healthy, hygienic, dan tentu saja harganya masih terjangkau, Sari Roti ini harus berkomitmen untuk menempatkan posisinya sebagai makanan halal, healthy, dan hygienic itu. Nah, tidak hanya berupa semboyan yang tadi itu, juga harus dibuktikan dengan kualitas dan layanan produk Sari Roti ini. Nah, kualitas dan layanan ini dapat dibuktikan misalnya di Indonesia itu dengan sertifikasi halal yang di-upgrade setiap tahunnya. Selanjutnya, Sari Roti juga memperoleh berbagai penghargaan seperti Top 50 of Mid-Market Capitalization Public List Company 2019, Best of the Best 2024 Indonesia, kemudian Top Brand 2021 from Frontier Consulting and Majalah Marketing, dan penghargaan-penghargaan lainnya. Untuk di negara Afrika, Sari Roti juga dapat meraih penghargaan-penghargaan di negara tersebut untuk menempatkan posisinya sebagai brand yang berkualitas. Kemudian kegiatan CSR Sari Roti peduli dan kampanye hidup bersih dan sehat untuk anak-anak Afrika. Nah, keduanya ini dari aspek kualitas, kemudian juga dari aspek produk yang berkaitan dengan kualitas produk, kemudian dari aspek layanan yang juga salah satunya adalah CSR, itu dapat memperkokoh brand positioning Sari Roti di benak konsumen di Afrika. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Jadi berdasarkan analisa yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa strategi budaya upstate dan modern state Indonesia ini lebih tinggi dari Afrika. Jadi individualism Indonesia ini lebih rendah dari Afrika, masculinity Afrika lebih tinggi daripada Indonesia, uncertainty avoidance ini hampir sama, dan Indonesia ini cenderung lebih berorientasi pada masa depan, sementara Afrika ini hanya untuk masa ini saja. Dan dari segi indulgence, Afrika ini lebih tinggi dari Indonesia. Dan dari segi budaya glow, Indonesia dan Afrika ini cenderung menganut sistem demokrasi, sedang berorientasi pada arah kemajuan. Dan mereka ini adaptasi budaya ini
dalam berekspansi ke Afrika, PT Nippon Indosari Koptindo ini telah memperoleh banyak kemudahan terkait pajak, regulasi, dan peraturan lainnya melalui berbagai kerjasama yang telah disepakati oleh pemerintah Indonesia dan Afrika. Nah, salah satunya ini adalah AFCFTA, The African Continental Free Trade Agreement. Jadi yang efektif, yang berlaku di tahun 2021 lalu awal tahun. Sehingga strategi integrated marketing communication adalah hal yang paling penting yang harus diimplementasikan sebagai brand baru di negara Afrika agar dapat sukses secara jangka panjang dan mengungguli pesaing. Dan di awal dengan membangun brand awareness terlebih dahulu dan melalui advertising, info marketing, merchandising, dan masuk ke media. Selanjutnya diikuti dengan berbagai strategi integrated marketing communication lainnya. Semua hal ini diharapkan dapat membangun brand positioning dan menjadi brand yang kuat di negara tersebut. Selanjutnya, PT Nippon Sari Koptindo ini harus melakukan penyesuaian budaya Indonesia dan Afrika yang dapat dikatakan cukup berbeda, jadi agar dapat menjalankan bisnis yang berhasil ke depannya. Selain itu, PT Nippon Indosari Koptindo ini harus menaati hukum ya tentunya, dan peraturan yang berlaku di negara Afrika dalam memasuki pasar Afrika. Kemudian harus menjalankan integrated marketing communication secara maksimal agar perusahaan berkembang dengan cepat dan mampu bersaing dengan perusahaan lokal maupun perusahaan persaing dengan model bisnis yang sama yang udah lebih dulu memasuki pasar di sana dan melakukan inovasi serta adaptasi terhadap selera konsumen di Afrika. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.